Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan disegerakan segala hajat keinginannya ya. Amin. Cut Nyak Dien, beliau adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Aceh. Beliau lahir pada tahun 1848. Pada tahun 1862, ketika usia beliau menginjak 12 tahun, Cut Nyak Dien dinikahkan dengan Tengku C. Ibrahim Lamga. Pada tanggal 26 Maret 1873, ketika perang Aceh meluas, ayah dan suami Cut Nyak Dien memimpin perang di garis depan. Namun, karena saat itu pasukan Belanda lebih unggul dalam persenjataan, sang ayah dan suaminya pun gugur dalam medan perang. Saat upacara penguburan suaminya, beliau bertemu dengan Tengku Umar yang lantas menjadi suaminya sekaligus rekan perjuangannya saat itu. Awalnya, Cut Nyak Dien menolak pinangan Tengku Umar. Namun, pada akhirnya beliau setuju setelah Tengku Umar menjanjikan bahwa beliau dapat ikut di medan perang. Dalam pernikahannya ini, keduanya dikaruniai seorang anak yang diberi nama Cut Gambang. Dan inilah Cut Nyak Dien. Jihad fisabilillah. Kalau ada di antara kalian yang imannya goyah seperti dia, aku ikhlaskan kalian untuk pergi sekarang juga. Suatu hari, Tengku Umar melakukan gerakan dengan cara mendekati Belanda dan berpura-pura menjadi sekutunya. Tentu saja, Belanda sangat senang karena tokoh yang sangat penting bergabung dengan mereka. Saat itu, Tengku Umar bahkan diberi kepercayaan menjadi komandan unit pasukan khusus Belanda dengan kekuasaan penuh. Tanpa Belanda sadari bahwa Tengku Umar sedang mempelajari strategi perang dan berencana merampas senjata mereka. Setelah merasa semuanya sudah matang, Tengku Umar dan Cutnya pergi meninggalkan Belanda, dan hal itu membuat Belanda sangat marah. Kemudian, Belanda pun membuat pasukan khusus untuk menangkap Tengku Umar dan Cutnya. Tengku Umar pun mulai berperang melawan Belanda, dan perlahan daerah yang dikuasai Belanda dapat mereka rebut kembali. Namun, semua itu tidak berlangsung lama, karena kenyataannya banyak orang kita yang menjadi pengkhianat demi sebuah alasan pribadi. Tepatnya, pada tahun 1899, ibu kita Pertiwi kembali berduka. Saat itu, Tengku Umar yang hendak menyerang Belanda harus gugur setelah gerakan mereka bocor dan diketahui oleh Belanda. Diselimuti suasana duka, Cutnya saat itu menguatkan mental Cut Gambang. Ia pun berkata, sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata untuk orang yang sudah syahid. Tak lama kemudian, akhirnya pengkhianat yang bertanggung jawab dalam bocornya rencana Tengku Umar hari itu ditemukan. Terserah kalian, Mak. Setelah hari itu, Cutnya pun memimpin pasukan bersama orang kepercayaannya yang bernama Pang Laut. Beliau kemudian memulai aksinya dengan berhijrah ke tempat terpencil bersama sisa pasukan dan warga untuk keselamatan mereka. Sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti, dengan sisa pasukan yang ada, beliau berhasil merebut kembali beberapa daerah yang dikuasai Belanda saat itu. Di sisi lain, Belanda juga tidak tinggal diam. Mereka merasa jika Cutnya belum ditangkap, pemberontakan akan terus terjadi. Karena itulah, Belanda sangat berambisi dan menghalalkan segala cara untuk menangkap Cutnya. Bermodalkan informasi yang ia dapat dari seorang pengkhianat dari tanah air tercinta kita, Belanda pun kemudian melakukan serangan di sebuah tempat yang mereka yakini bahwa Cutnya pernah berada di sana. Berharap mendapat informasi keberadaan Cutnya di tempat itu. Namun, ternyata tidak semudah itu Ferguson. Walaupun nyawa mereka menjadi taruhannya, mereka dengan kompak menolak memberitahu informasi apapun tentang Cutnya kepada Belanda. Alhasil, mereka pun dibawa untuk diperbudak dan tempat mereka pun dihancurkan hingga luluh lantah tak tersisa.
Serangan yang dilakukan Belanda saat itu tentu saja diketahui oleh Cut Nyak dan Panglaut. Saat itu, Panglaut meminta izin untuk menyerang balik Belanda. Namun, Cut Nyak dengan segala perhitungan dan pertimbangan matangnya menahan Panglaut dan menyadarkannya bahwa keputusan gegabah Panglaut tidak akan berbuah manis. Semua ada hubungannya dengan senjata, kekuasaan, dan uang. Tentu saja, dalam perang tidak hanya keberanian saja yang dibutuhkan, tapi strategi, taktik, dan perhitungan yang matang sangatlah dibutuhkan agar bisa mencapai sebuah hasil yang maksimal, ujar beliau. Beliau pun menjelaskan rencananya kepada Panglaut. Demi memperkuat pasukannya agar bisa seimbang melawan Belanda, Cut Nyak berencana untuk menerobos ke perbatasan dan masuk ke kota untuk membeli beberapa senjata dari seorang saudagar kenalannya. Sebenarnya beliau bisa saja menyuruh orang untuk melakukan hal itu, namun karena maraknya pengkhianatan yang terjadi, beliau memutuskan untuk berangkat sendiri, sekaligus agar dirinya dapat membaca dan mempelajari situasi di luar. Diatur secara bergilir dari desa yang satu ke desa. Setelah menyiapkan perbekalan dan mengumpulkan beberapa perhiasan yang nantinya akan digunakan untuk membeli senjata, beliau kemudian berangkat ditemani pahlawan termuda bangsa Indonesia saat itu. Walaupun penjaga sempat curiga saat itu, namun karena mereka tidak mengetahui paras cantik beliau dan hanya mengetahui sebatas nama saja, beliau pun berhasil dengan mudah melewati perbatasan. Beliau kemudian beristirahat di kediaman sahabatnya yang seorang tokoh agama, kita sebut saja Habib. Beliau tidak hanya mendapat sambutan hangat dari Habib, Habib juga mensodakohkan beberapa harta miliknya kepada Cut Nyak. Sekarang yang penting Cut Nyak. Nah, kalau sudah makan, nggak perlu kuburan pun tidak ada. Meskipun semua terlihat berjalan dengan baik, faktanya selalu ada saja pengkhianat yang rela mengkhianati negeri ini demi keuntungan pribadi. Di sisi lain, terlihat seseorang melaporkan kepada Belanda tentang keberadaan Cut Nyak. Tak lama kemudian, mereka pun menyergap kediaman Habib. Istri saya, itu anak. Apa salah? Saya tidak mengerti. Habib. Hei, kenapa mau aku ke Beijing? Singkat cerita, terlihat Cut Nyak sedang bernegosiasi dengan saudagar Portugis. Di sana, mereka terlihat sangat akrab. Dan faktanya, walaupun saudagar itu orang asing, tapi ia sangat menghormati Cut Nyak. Tak lama kemudian, datanglah tentara Belanda yang bertugas memungut pajak kepada saudagar tersebut. Saat kembali, saudagar itu sedikit kaget dengan menghilangnya Cut Nyak. Walaupun Cut Nyak sudah mengenal saudagar itu, tapi beliau sangat berhati-hati dalam melangkah, mengingat banyaknya pengkhianatan yang telah terjadi. Saudagar itu pun mengerti alasan Cut Nyak dan semakin respek kepada beliau. Sebagai bentuk hormatnya, ia bahkan melebihi senjata yang Cut Nyak inginkan. Tidak hanya melebihi senjata kepada Cut Nyak, ia juga memberikan informasi keberadaan Tengku Laobe, seorang pengkhianat yang sangat berjasa untuk menggagalkan segala aksi yang telah Cut Nyak dan Tengku Umar lakukan saat itu. Singkat cerita, Cut Nyak kemudian melakukan gerakan awal dengan menyergap Tengku Laobe yang kala itu hendak menuju Kutaraja. Meskipun Laobe dikawal dengan ketat oleh Belanda, Cut Nyak dengan mudah berhasil menaklukkan dan membebaskan budak yang saat itu bersama mereka. Di sisi lain, terlihat Belanda judek menanggapi perlawanan Cut Nyak yang sangat berdampak kepada mereka. Belanda pun melakukan serangan besar untuk menyisir keberadaan Cut Nyak. Bahkan mereka selalu memusnahkan desa dan warga yang tidak mau bekerja sama dengan mereka. Setelah usai melakukan tindakan keji itu, mereka dengan bangganya mendokumentasikan kejadian tersebut. Kejadian tersebut pun diketahui oleh penyair yang bertugas sebagai mata-mata Cut Nyak. Kemudian penyair menyampaikan berita yang ia lihat hari itu kepada Cut Nyak dan membawa seorang bocah yang selamat dari insiden tersebut.
Karena desakan Belanda dan pasukan Cut Nyak yang mulai berguguran, beliau pun harus hijrah ke tempat terpencil untuk mengasingkan diri dari kejaran Belanda. Di sana mereka membuat pemukiman dengan ala kadarnya. Di sisi lain, selain berjuang melawan Belanda, beliau juga harus berjuang melawan penyakit yang menggerogotinya di usia senja. Orang-orang terdekat beliau pun mulai mengkhawatirkan kondisi beliau. Namun, walaupun kondisi beliau semakin hari semakin memprihatinkan, bahkan sekarang beliau hampir lumpuh, tapi semangat perjuangan beliau tidak pernah lumpuh sedikit pun. Singkat cerita, suatu hari Belanda berhasil menemukan keberadaan Cut Nyak. Tentu saja hal itu dikarenakan selalu ada saja hati yang goyah dari orang-orang terdekat beliau. Walaupun beliau berhasil kabur, tapi beliau harus kembali menelan pil pahit karena pasukan beliau banyak yang gugur saat itu. Sebenarnya beliau sudah mencium akan adanya insiden hari ini. Namun, beliau tidak tahu siapa yang akan melakukan pengkhianatan tersebut. Di sana, beliau kemudian menampar hati mereka agar tersadar dan agar tidak ada lagi pengkhianatan di tengah-tengah mereka. Tak lama setelah itu, seorang wanita pun mengaku bahwa ia rela mengkhianati beliau setelah ia dijanjikan anak dan suaminya akan dikembalikan jika ia memberitahu keberadaan Cut Nyak. Meskipun dia sendiri tidak tahu apakah anak dan suaminya masih hidup. Dengan memohon ampun, ia pun meminta agar Cut Nyak mensucikan dosanya tersebut. Selamatkan aku dari pengkhianatan ini. Sempurnakan. Suatu hari, Cut Nyak mengutus Panglaok bersama pasukannya yang tersisa untuk menyergap Belanda yang saat itu sedang berpatroli mengelilingi hutan. Di sana, Cut Nyak meminta agar membawa pemimpin mereka hidup-hidup di hadapannya. Dengan strategi matang, pasukan Belanda dapat dikalahkan saat itu. Kemudian pimpinan mereka pun dibawa menghadap Cut Nyak. Di sini, tentara Belanda tersebut terlihat syok melihat kondisi Cut Nyak dan pesan yang disampaikannya. Tentara Belanda itu tidak menyangka, meskipun di usianya dan kondisinya saat itu, beliau masih memiliki semangat perjuangan yang tinggi. Singkat waktu, keadaan Cut Nyak semakin memprihatinkan. Penyakit terus menggerogoti tubuh beliau. Melihat keadaan Cut Nyak yang semakin memprihatinkan, Panglaut berniat menyerah kepada Belanda. Ia kemudian meminta agar Cut Nyak bernegosiasi kembali dengan Belanda. Namun, Cut Nyak menolak dengan keras niat dari Panglaut tersebut. Apa mau? Takluk pada KP-KP itu. Singkat cerita, tak disangka orang terdekat dan orang yang paling beliau percayai, ia malah memilih membelot dan akhirnya Panglaut pun diam-diam menemui Belanda. Di sana ia bersedia memberitahu keberadaan Cut Nyak dan menyerahkannya dengan syarat. Syarat tersebut Panglaut tidak meminta harta, tahta ataupun lainnya. Ia hanya meminta agar Cut Nyak diperlakukan dengan layak dan mendapatkan pengobatan dari segala penyakitnya. Belanda pun setuju dengan syarat yang diajukan Panglaut. Terlihat Panglaut bersama pasukan Belanda menuju kediaman Cut Nyak. Diiringi tangisan ibu pertiwi, pertumpahan darah pun kembali terjadi. Cut Nyak kemudian dibawa pergi oleh beberapa orang, sementara itu beberapa lainnya menahan pergerakan Belanda. Kalau ada di antara kalian yang mana goyah seperti dia, aku ikhlaskan kalian untuk pergi sekarang. Demi keselamatan orang-orang yang beliau sayangi, di tengah perjalanan, beliau menyuruh agar mereka meninggalkannya dan memberi amanat kepada Cut Gambang anaknya untuk melanjutkan perjuangannya. Saat itu, Letnan Van Vorer dari Kolonel Velman dan pasukannya yang datang menjemput Cut Nyak Dien merasa terkejut melihat kondisi Cut Nyak. Dengan menaruh rasa hormat kepada beliau, Letnan yang fasih berbahasa Aceh tersebut meminta agar Cut Nyak ikut bersama mereka. Namun, dengan jiwa kesatrianya, beliau memaki Belanda dan Panglaut karena tidak sudi untuk ditangkap. Bahkan dengan sisa tenaganya, beliau mencabut rencong dan hendak melawan. Tapi keadaannya yang sangat lemah dan membuatnya tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Pada akhirnya Cut Nyak berhasil ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Di sana beliau juga mendapat perawatan dari penyakitnya seperti rabun dan encok
berangsur sembuh. Namun Cut Nyak Dien akhirnya diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat karena Belanda takut bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan, mengingat masih banyak orang yang mewarisi semangat perjuangan beliau. Tamat. Film ini diambil tentunya dari kisah nyata, true story, sangat rekomendasi bagi seluruh warga Indonesia untuk menyaksikan film ini. Film perjuangan pahlawan kita. Jangan hanya nonton drakor dan film action luar saja, oke guys? Maaf ya guys, jika dalam pembawaan film ini masih banyak kekurangan dan tidak bisa sedetail pembawaan alur film tetangga. Hal itu dikarenakan saya masih cupu dalam pengeditan, sering terkena hak cipta. Tapi ke belakangnya saya sangat akan berubah, saya bisa melakukan perbaikan dalam saya berharap bisa melakukan perbaikan dalam kekurangan saya tersebut. Jadi support saya dengan cara pinjem 100 dulu, nanti saya balikin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.